Hukum adat. Topik 12 dari 50 topik. Cakap dan dewasa dalam hukum adat. Perihal cakap dan dewasa dalam hukum adat masih relevan untuk diketahui di masa sekarang. Masih banyak masyarakat di pedesaan yang tunduk pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, apalagi jika terdapat konflik atau ketidakjelasan pengaturan dalam hukum positif. Kecakapan bertindak dalam hukum adat itu ada, apabila yang bersangkutan telah dewasa. Menurut Terhar, pengertian dewasa menurut hukum adat adalah pada saat pria atau wanita menikah dan memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya atau mertuanya, dan mempelai tersebut mempunyai rumah tangga yang berdiri sendiri. Namun begitu, masalah kedewasaan seseorang menurut hukum adat seringkali tergantung pada penilaian masyarakat setempat. Misalnya, dalam keadaan di mana orang tua sudah meninggal dunia, maka biasanya urusan rumah tangga diserahkan kepada anak laki-laki tertua, walaupun belum menikah. Harus diakui, bahwa mungkin terjadi ketidakpastian hukum, oleh karena tolok ukurnya adalah sikap masyarakat yang ditentukan oleh perilaku sosial dari warga yang bersangkutan. Hak dan kewajiban berbeda dengan cakap, melakukan sesuatu perbuatan hukum. Menurut hukum adat, seseorang dinyatakan cakap melakukan sesuatu perbuatan apabila laki atau perempuan yang sudah dewasa. Dalam hukum adat, kriteria menentukan seseorang sudah dewasa atau belum, bukan pada umur melainkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Supomo, dalam buku adat Privativi Recht van West Java, menulis tentang ciri-ciri seseorang yang dianggap dewasa, yaitu apabila orang yang bersangkutan sudah 1. Kuat gawe, atau mampu bekerja sendiri. 2. Cakap mengurus harta benda dan lain-lain keperluan sendiri. 3. Cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu. Terhar, dalam buku Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, menulis, menurut hukum adat, yang dimaksud dengan dewasa, baru mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua. Jadi, bukan asal sudah kawin saja. Yang dimaksudkan adalah bahwa seseorang yang tidak menjadi tanggungan orang tua jika sudah hidup tidak bergabung dengan orang tua, misalnya menempati rumah sendiri walau dalam pekarangan orang tuanya atau menempati bagian atau bilik dari gedung atau bangunan rumah orang tuanya. Artinya sudah mengurus hidupnya secara mandiri, tidak lagi dibiayai oleh orang tuanya. Jojo Digunu, dalam buku Asas-Asas Hukum Adat, menulis, hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan dan cakap melakukan perbuatan hukum. Peralihan dari tidak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Pada umumnya menurut hukum adat Jawa, seseorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum, sebaliknya tidak dapat dikatakan bahwa seseorang yang belum sampai pada keadaan yang demikian itu, tentu sama sekali belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pengertian dewasa menurut hukum adat. Menurut Harsanto Nursadi, kedewasaan menurut konsep adat didasarkan pada 1. Penilaian masyarakat menyatakan demikian. 2. Kemampuan berburu dan mencari makan. 3. Kemampuan memimpin teman-temannya. 4. Melihat kondisi fisik seseorang. Dalam pemahaman hukum adat seseorang dianggap cakap apabila sudah dewasa. Pengertian dewasa sebagaimana diuraikan di atas. Cakap berkaitan dengan kemampuan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum, sedangkan dewasa menggambarkan kemampuan seseorang untuk dapat hidup mandiri, menopang hidup sendiri tanpa bantuan atau ketergantungan pada orang tua. Pemahaman dewasa menurut hukum adat sangat subjektif, tidak bergantung pada umur. Contoh seorang anak laki-laki tertua dalam keluarganya yang orang tuanya telah meninggal dunia, semua urusan rumah tangga diambil alih olehnya, maka anak laki-laki ini dapat dianggap sudah dewasa karena dianggap mampu mengurus rumah tangga setelah ditinggal orang tuanya. Ukuran dewasa bukan pada usia, tetapi kemampuan memikul tanggung jawab. Begitupun jika seorang anak laki-laki yang belum cukup umur, dengan patokan usia dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 17 tahun, tetapi telah menikah dan hidup terpisah dari orang tuanya, dengan mencari nafkah sendiri tidak tergantung pada orang tuanya, maka dalam hukum adat, anak laki-laki ini dianggap sudah dewasa. Ukuran dewasa menurut hukum adat relatif sekali, berbeda-beda tergantung pemahaman di masing-masing daerah. Jurisprudensi Mahkamah Agung tentang kedewasaan. Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya yang berkaitan dengan dewasa, berbeda-beda dalam menafsirkannya. Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan nomor 53K, SIP tanggal 1 Juni tahun 1955, seseorang dianggap telah dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun. Keputusan Mahkamah Agung nomor 601K, SIP
1976 tanggal 2 November tahun 1976 menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, seorang anak telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja maka dianggap sudah dewasa. Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur sehingga tidak ada keseragaman mengenai kapan seseorang dapat mulai dikatakan telah dewasa. Ukuran kedewasaan tergantung kepada masing-masing individu. Walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut ilmu psikologi, di mana kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja, kuat gawe, untuk mencari penghidupan maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berpikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan diri dalam masyarakat tidak termasuk pada kategori tersebut. Jika dilihat dari kacamata ilmu psikologi, maka pemahaman dewasa menurut Elizabeth B. Hurlock, salah satu pakar psikologi menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain, 1. Masa pranata, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir, 2. Masa neonatus, yaitu saat kelahiran sampai akhir minggu kedua, 3. Masa bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua, 4. Masa kanak-kanak awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun, 5. Masa kanak-kanak akhir, yaitu saat umur 6 tahun sampai umur 10 sampai 11 tahun, 6. Masa pubertas, pra-adolescence, yaitu saat umur 11 tahun sampai umur 13 tahun, 7. Masa remaja awal, yaitu saat umur 13 tahun sampai umur 17 tahun, 8. Masa remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun, 9. Masa dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun, 10. Masa dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai 60 tahun, 11. Masa tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal. Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia di atas, maka kedewasaan dibagi menjadi 3 tahapan, antara lain, 1. Masa dewasa awal, atau young adult, 2. Masa dewasa madya, atau middle adulthood, 3. Masa usia lanjut, atau older adult. 3 tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu. Mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase young adult, namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu, sehingga selain dari usia dan perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari perilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis. Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial. Namun di lain hal, kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan hukum. Begitu juga kedewasaan menurut pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan agama. Dari beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain adalah keseimbangan mental dan kemapanan sosial sebagai indikator kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan dengan patokan usia dan tindakan perkawinan. Hukum Islam menentukan kedewasaan dari tanda atau ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah memasuki fase akil balik. Misalnya pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, ejaculation, sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya masa haid, menstruasi. Dalam perspektif adat Jawa, istilah kedewasaan relevan dengan istilah kemandirian, yang artinya mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab atau dikenal dengan istilah mencar dan kuat gawe. Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ketidakseragaman tentang penentuan batas kedewasaan juga terjadi pada dunia peradilan, di mana dalam beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain putusan nomor 35K, SIP, 1955 tertanggal 1 Juni tahun 1935 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan seseorang telah dewasa adalah apabila usianya telah mencapai 15 tahun. Sedangkan pada jurisprudensi yang lain dalam putusan Mahkamah Agung nomor 601K,
SIP 1976 tertanggal tanggal 2 November tahun 1976 disebutkan bahwa seseorang yang telah dewasa adalah yang telah mencapai 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja. Demikianlah materi topik ke-12 Hukum Adat. Channel ini didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.